Ya, kita lanjutkan. Saya ingin ke Dokter Farabi. Dok, tadi sudah dijelaskan sebenarnya aturannya paling tidak kebijakannya sudah sesuai, sudah ideal lah paling tidak. Pemerintah hadir, dinas kesehatan hadir. Apa yang masih missing linknya di mana? Apa yang masih kurang? Yang saya harapkan adalah pemerintah agar bekerja sama dengan erat. Nah, eratnya harus saya garis bawahi dengan ID setempat dan IDAI setempat. Supaya bisa bertambah expert opinion-nya. Apa yang sudah mereka dapatkan datanya, apa yang sudah mereka lakukan, minta expert opinion tambahan dari ID dan IDAI setempat. Sehingga terjadi kolaborasi yang baik dan akhirnya mendapatkan suatu hasil yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Sejauh apa itu penting dilakukan? Apa istilah expert opinion itu? Sangat penting sekali karena perilaku kehidupan masyarakat, tentang kesehatan masyarakat, ahli-ahlinya ada di sana. Memang dinas kesehatan kita tahu ada dokter di sana, tetapi kan ada ahli-ahli di bidang lain, ahli di bidang kesehatan masyarakat bisa menjadi yang spesifik ya. Yang spesifik juga ada. Jadi ada masukan tambahan gitu kan, tidak ada salahnya, makin kaya akan makin baik masukan tersebut. Gitu. Tapi sejauh ini bagaimana kerjasama dengan ID, IDAI misalnya di untuk konteks lokal lah ya, untuk konteks PTM ini? Kalau lokal saya lihat belum terlalu erat, udah ada tapi belum terlalu erat. Nah ini yang coba saya sampaikan bagaimana caranya lebih erat lagi. Digandeng ID, IDAI tadi disebutkan juga oleh tim ya Pak Sony. Ada dinas, departemen, dan lain sebagainya. Nah, IDAI-nya ini agar lebih erat lagi, karena mereka juga punya kajian ya tentang kedaerahannya, tentang ilmu kedokteran yang terkini, sehingga bisa memberikan masukan yang baik. Kita perlu dengar juga dari Pak Sony. Berarti Pak Sony sejauh ini memang kerjasamanya bagaimana Pak Sony dengan IDAI di daerah? Ya, jadi memang kami yang pertama begini nih, harus ada koordinasi dulu ya. Karena dinas pendidikan melakukan penilaian juga assessment. Dinas pendidikan, Satgas COVID setempat, ya lalu kemudian juga pelayanan kesehatan, jadi sekolah itu berada di mana harus punya koordinasi dengan puskesmas setempat ya. Nanti kita terus dorong juga dengan organisasi-organisasi profesi agar bisa memberikan masukan-masukan sesuai kepakarannya tadi. Yang penting juga di sini adalah penyiapan fasilitas kesehatan di sekolah dan pembentukan Satgas COVID internal sekolah nih. Ini belum semua sekolah membentuk Satgas COVID-19 di internal sekolah mereka. Karena Satgas inilah yang kemudian berhubungan dengan IDAI, berhubungan dengan ID, berhubungan dengan Dinas Kesehatan, berhubungan dengan Dinas Pendidikan, dan seterusnya. Tugas dari Satgas ini adalah satu, melakukan fungsi pencegahan, jadi memastikan semua protokol kesehatan dilakukan dengan baik. Memastikan ya, anak itu kan bukan hanya ketika di sekolah potensi tertularnya. Ketika dia berangkat dari rumah sampai sekolah aman. Ketika dia kembali ke rumah lagi juga aman. Itu adalah tugas dari Satgas COVID-19 di sekolah. Lalu juga kalau terjadi kasus, maka dilaksanakan SOP yang sudah dibuat ya, melaporkan kepada puskesmas, melakukan kontak tracing dan seterusnya, melakukan treatment ya, isolasi atau perawatan dan seterusnya. Dan juga yang paling penting adalah tugas dari Satgas sekolah ini dibantu oleh teman-teman IDAI, dibantu oleh dokter, puskesmas dan seterusnya, melakukan sosialisasi, karena bagaimanapun juga semua orang stakeholders yang ada di sekolah ini harus memahami apa saja tugasnya, termasuk para orang tua murid. Dan kami sudah melihat bahwa sekarang dari hari ke hari semakin baik ya koordinasinya, tetapi terus perlu disempurnakan karena kita kan tahu bahwa titik lengahnya tuh banyak ya, apalagi makin lama durasi sekolahnya kelihatannya semakin panjang ya, walaupun sudah disampaikan 2 jam, tapi ada yang 3 jam, ada 4 jam dalam satu hari. Dan 3-4 jam dalam satu hari tadi kan tentunya juga interaksinya semakin lama semakin banyak. Dan juga kami menekankan bahwa materi pembelajaran terbatas hanya pada materi-materi esensial yang memang penting ya, karena kita tidak ingin skor PISA kita itu turun, makanya materi seperti matematik, ya ilmu pengetahuan alam ya dan seterusnya itu juga menjadi nggak usah lah ya. Ya pokoknya hal-hal yang penting untuk mencegah terjadinya learning loss. Jadi ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan memang. Banyak prioritas yang harus dilakukan itu kalau di sekolah sebenarnya. Tapi kalau kita tahu kan kegiatan aktivitas masyarakat saat ini kan juga sudah mulai dilonggarkan ya dalam tanda kutip ya.
Sedangkan anak-anak kan tidak hanya ke sekolah, artinya ke mall misalnya, berpergian keluar. Itu bagaimana, Dok? Ya, itu yang perlu kita cermati. Ya. Bahwa memang disidak, Dok, ke mall gitu, Dok. Ya kan? Pakai apa seragam-seragam kayak Komisi 1 kemarin gitu loh, yang wah kan keren gitu kan. Idai gitu. Idai. Ya, ini memang perlu langkah promotif ya, sehingga terjadi langkah preventif. Jadi kita harus sebelum terjadinya kejadian yang seperti positif tadi, promotifnya lebih ditingkatkan. Ya misalnya di mall tadi ya adalah petugas dari Satgas yang keliling ngasih tahu. Ada, Dok, petugasnya, tapi nggak keliling loh. Ya, kita tahu ya bahwa sekarang masyarakat sudah mulai jenuh di rumah, sehingga mereka ingin keluar. Pemerintah membolehkan dengan aturan ketat. Nah, tinggal dilihat aturan ini dilaksanakan dengan baik atau tidak. Sehingga kita tahu bahwa anak ini mereka bertemu dengan orang tuh nggak hanya di sekolah, ya, di rumah. Atau mungkin beberapa kita bisa lihat mereka di lingkungan rumahnya juga bersosialisasi. Si orang tuanya sudah 100% work from office lagi kan. Ya, artinya kan mereka keluar, mereka bersentuhan dengan orang lain. Ya, tapi memang itu semua kan juga udah dipertimbangkan dengan positivity rate dan lain sebagainya. Tetapi kita jangan lengah gitu loh. Kita tetap semangat karena jangan sampai ada hal yang positif menjadi hilang gara-gara 1-2 hal aja yang bermasalah. Nah, Dok, satu hal juga yang ingin saya sisipkan ya dalam sesi kita, sama juga Mas Sony juga, sejauh mana pemerintah mungkin menindaklanjuti hal ini. Soal yang vaksin untuk 6-11 tahun, Dok. Ya kan, apalagi kan PTM kan sudah berjalan nih. Nah, mengingat 6-11 tahun ini kan memang kan rentan sekali ya, masih anak, masih SD tadi kan ya sulit untuk ditertibkan dan lain sebagainya. Seberapa jauh IDAI mendorong ini untuk segera direalisasikan, Dok? IDAI sudah melakukan pernyataan sikap sangat mendorong dan sudah menginstruksikan bahwa memang IDAI sudah setuju dengan hal itu. Ya, karena apa? Karena memang karena angka persentase anak COVID anak itu sekitar 13% di bulan November. Dan juga PTM sudah dilakukan. Ya. Gencar sekali. Ya, jadi kita harus dorong bagaimana caranya secepat-cepatnya anak-anak ini bisa divaksin seluruhnya gitu ya. Komunikasi dengan Satgas juga sudah mengenai hal ini. Pasti PBID sudah ya, karena PBID ID dan IDAI ya waktu saat POM mengeluarkan rekomendasi tersebut, mereka juga ada bersama di sana. Makanya kenapa IDAI juga sudah mengeluarkan rekomendasinya untuk hal tersebut. Jadi bagaimana caranya nih, mudah-mudahan konsentrasi pemerintah agar mempercepat nih vaksinasi terhadap anak-anak di atas 6 tahun. Oke, Pak Sony, jadi seperti apa ini vaksinasi anak sejauh ini update-nya? Ya, jadi vaksinasi anak tentu menjadi prioritas, apalagi kita sudah memperoleh emergency use authorization dari Badan POM untuk Sinovac. Tentu ini menjadi kabar yang sangat baik, tetapi kita tahu juga kan ada proses penganggaran ya, sehingga ini kan sudah akhir tahun, pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa hal, setidaknya di awal tahun depan sudah bisa dilakukan proses vaksinasi untuk anak-anak. Juga kan ini harus ada sosialisasi mengenai misalkan dosis yang bisa diberikan kepada anak, sehingga semua yang vaksinator yang ada di lapangan mengetahui bagaimana pemberian dosisnya. Lalu juga kemudian sosialisasi kepada orang tua juga terkait hal ini sedang dilakukan secara masif, sehingga orang tua siap untuk mengantar atau mendukung anak-anaknya dilakukan vaksinasi. Memang vaksinasi untuk anak-anak ini sangat penting ya, karena risiko penularan COVID-19 itu bukan hanya kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Dan anak-anak ini juga sudah mulai meningkat risikonya karena mereka mulai melakukan aktivitas keluar rumah. Jadi kami di Satgas terus mendorong itu, tetapi memang kita sedikit bersabar karena ada proses-proses yang harus tadi dilalui. Oke, ini sampai awal tahun kan kalau penyebaran virus kan nggak nunggu waktu ya, nggak kenal waktu ya. Apalagi ada wacana-wacana gelombang ketiga itu, serem lagi. Itu Mas Sony. Ya, kita tentu mendorong secepat-cepatnya, tetapi kan penuh dengan kehati-hatian juga ya, dengan kehati-hatian juga. Dan juga tadi proses penganggaran kan, ya Pak Menkes juga sudah menyampaikan langkah-langkahnya. Jadi intinya lebih cepat, lebih baik, tetapi kita betul-betul harus dengan langkah kehati-hatian. Dan dukungan semua pihak juga menjadi sangat penting untuk pelaksanaan vaksin. Nah, sekarang kan udah secara total nasional kita udah hampir 209 juta orang divaksin. Kalau ditambah anak
tentu lebih banyak lagi dan ini mempercepat kita mencapai immunity. Iya. Harapannya begitu. Nah, kalau soal kehati-hatian sedikit lagi Dokter Farabi. Sinovac ya katanya ya mereknya gitu. Sejauh mana IDAI meneliti ini, bicara soal dosis, bicara soal dampaknya? Apa KIPI ya mungkin? Iya, sudah dikeluarkan memang karena KIPI yang terjadi biasanya hanya ringan saja berdasarkan penelitian sebelumnya. Dan juga memang kan ini juga emergency ya, jadi diperlukan untuk segera. Dan juga IDAI saya yakin sudah diperintahkan kepada semua anggota ID untuk membantu pemerintah mengawasi KIPI ini dan mengawal KIPI ini supaya masyarakat juga nyaman, jangan ketakutan dengan KIPI. Dibandingkan dengan KIPI-nya bahwa efek dari vaksin ini sangat hebat sekali, sangat baik sekali, dan saya yakin Indonesia sudah mulai melandai dengan positivity rate yang rendah, itu juga karena vaksinasi plus protokol kesehatan yang ketat. Untuk usia 6 tahun KIPI juga bisa aman ya, bisa ditekan ya? Iya, 6 tahun tentunya kalau sudah dikeluarkan rekomendasinya tentunya ini bisa dinyatakan dalam batas aman. Betul. Ya. Dalam batas aman. KIPI-KIPI-nya kita bisa handle ya. Banyak dokter-dokter anak-anak di Indonesia, dokter umum juga bisa menghandle itu semua dibantu dengan pemerintah setempat. Iya, karena memang aktivitas anak saat ini betul tidak hanya di sekolah, di mall, di pasar. Nggak bisa diem. Nah ini sejalan juga nih, kalau saya mau bacain pantun boleh nggak sih? Boleh. Jadi kita ada pemirsa kita yang mengirimkan pantun sesuai dengan tema Dok, dan juga Mas Sony. Kita bacakan, salah satu dari Akmal. Cakep. Belum. Kalau saya memang cakep, terima kasih. Dari Akmal 1751. Merah-merah buah semangka, warna kuning buah mangga. Jangan dulu sekolah tatap muka, aktifnya anak sulit dijaga. Betul kan? Betul. Yang lain ada lagi. Besar-besar buah semangka, mari makan belah 5. Cakep. Mesti sabar dulu tatap muka karena keselamatan lebih utama. Itu yang juga tadi Satgas juga camkan kan. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Mas Sony B. Armadi dari Satgas COVID-19 Republik Indonesia, dan juga Dr. Farabi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini cukup ya, bisa disimak dan dilaksanakan sebagai ajang promosi juga nih ya kan, agar memang orang tua, tenaga pendidik, orang tua, stakeholdernya banyak ya di sini, bisa benar mungkin menjalankan dan menaati aturan yang berlaku. Agar aman juga orang tua yang menitipkan anak ke sekolah. Oke, itu tadi perbincangan kita pemirsa. Kita jeda dulu, nanti akan ada informasi menarik lainnya saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.